Yang dua pemain tuh Pak. Posisinya aja deh Pak. Kan saya udah sampaikan Oh, udah sampaikan. si ini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian-pergantian. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya Tapi ya ini menurutku berita yang sangat bagus, dan kita membutuhkan juga kekuatan di lini serang, karena kalau di back, di sayap, wing back sayap, di tengah, kita menurutku sudah ya cukup pemainnya di situ, dan kita punya backup yang juga bagus di posisi-posisi itu. Tapi kalau di penyerang ya seperti saat ini mereaksi sedikit terkait dengan bagaimana kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang upaya Bapak Erick Thohir dalam mendatangkan striker naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadi siapa pemain tersebut? Timnas Indonesia dapatkan pemain baru, Joel Piru dan Victor Gyökeres, resmi debut di tanggal 8 Oktober hadapi Arab Saudi. Gelombang besar menyapu dunia sepak bola Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah melalui serangkaian proses panjang, akhirnya publik sepak bola tanah air bisa bernafas lega. Joel Piru dan Victor Gyökeres telah resmi menjadi pemain timnas Indonesia. Keduanya bukan hanya sah secara administrasi sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga langsung dijadwalkan untuk melakoni debut perdana di laga akbar melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025. Momentum ini dianggap sebagai salah satu langkah paling berani dan ambisius dalam sejarah sepak bola nasional. Bukan hanya soal menghadirkan pemain baru, tetapi juga tentang membawa standar baru bagi timnas Indonesia yang selama ini dikenal berjuang keras untuk bisa sejajar dengan raksasa Asia. Proses naturalisasi pemain asing untuk memperkuat timnas memang bukan hal baru. Namun, keberhasilan mendatangkan Piru dan Gyökeres menjadi sorotan besar, karena keduanya masih berada di usia emas dan berkarir di level kompetisi Eropa teratas. Joel Piru adalah striker berusia 26 tahun yang saat ini bermain untuk Leeds United di Championship, Liga Kedua Inggris yang sangat kompetitif. Ia dikenal sebagai penyerang yang efisien, dengan catatan gol stabil dalam beberapa musim terakhir. Victor Gyökeres, di sisi lain, adalah penyerang berusia 27 tahun yang menjadi top Arsenal di Liga Inggris. Namanya bahkan masuk radar klub-klub besar Eropa berkat performa impresif di kompetisi domestik dan Eropa. Menghadirkan dua pemain sekelas ini ke dalam skuad Garuda jelas bukan sekadar langkah teknis, melainkan sebuah pernyataan ambisi. Indonesia kini tidak lagi ingin dipandang sebagai tim pelengkap, tetapi sebagai kekuatan baru yang siap memberi kejutan. Joel Piru lahir di Belanda dan meniti kariernya di Akademi PSV Eindhoven. Meski awalnya tak banyak disorot, namanya mulai mencuat ketika pindah ke Swansea City di Championship Inggris. Selama bermain di sana, ia mencetak puluhan gol dan dikenal sebagai striker dengan finishing akurat serta penempatan posisi yang luar biasa. Di Leeds United, Piru terus memperlihatkan konsistensinya. Dengan kemampuan membaca ruang, ia mampu mencetak gol meski mendapat pengawalan ketat. Kekuatan utama, finishing klinis, pergerakan cerdas di kotak penalti, dan mental tenang ketika menghadapi peluang emas. Manfaat bagi Indonesia, Piru bisa menjadi solusi nyata bagi masalah klasik timnas yang sering kesulitan memanfaatkan peluang. Kini, setiap serangan bisa berujung pada ancaman serius bagi lawan. Jika Piru dikenal dengan kecerdikan di depan gawang, maka Gyökeres adalah kebalikan yang sempurna, penyerang dengan kekuatan fisik, determinasi, dan agresivitas tinggi. Kariernya melejit saat bermain di Sporting COP, sebelum akhirnya pindah ke Arsenal dan langsung menjadi idola baru di Inggris. Gyökeres adalah tipe striker serba bisa. Ia mampu menahan bola, memberikan umpan, dan tentu saja mencetak gol dari berbagai situasi. Kekuatan utama, duel udara, kecepatan sprint, serta kemampuan melakukan tekanan tinggi terhadap bek lawan. Manfaat bagi Indonesia, Gyökeres bisa menjadi target man dalam pola serangan Garuda, sekaligus tandem ideal untuk Piru. Dengan kombinasi keduanya, Indonesia kini memiliki variasi serangan yang lebih kaya.
Tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan menjadi catatan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pada hari itu, Joel Piru dan Victor Gyökeres akan melakukan debut resminya ketika Indonesia menantang Arab Saudi, salah satu raksasa Asia yang telah berulang kali tampil di Piala Dunia. Arab Saudi bukanlah lawan sembarangan. Tim ini memiliki pemain-pemain yang tampil di Liga Pro Saudi, kompetisi yang kini dipenuhi bintang dunia. Pertahanan mereka solid, sementara lini tengah dan depan mampu menguasai bola dengan intensitas tinggi. Namun, inilah tantangan yang sesungguhnya. Debut melawan tim papan atas justru bisa menjadi panggung pembuktian. Jika Piru atau Gyökeres mampu mencetak gol dalam laga tersebut, maka dampaknya bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga pada moral tim dan kepercayaan publik. Strategi Patrick Kluivert. Pelatih kepala Patrick Kluivert menghadapi dilema sekaligus peluang emas. Dengan kedatangan dua striker berkelas dunia, ia kini memiliki opsi taktik yang lebih luas. Formasi 4-4-2. Piru dan Gyökeres dimainkan berdampingan di depan. Cocok untuk menghadapi pertahanan rapat, karena keduanya bisa saling melengkapi, Piru sebagai finisher, Gyökeres sebagai pemantul bola. Formasi 4-2-3-1. Gyökeres sebagai striker tunggal, sementara Piru bisa ditempatkan di belakangnya sebagai second striker atau gelandang serang. Formasi ini memberi keseimbangan lebih besar ketika menghadapi tim dengan penguasaan bola dominan seperti Arab Saudi. Kluivert tentu tidak hanya akan mengandalkan dua striker baru. Ia juga menekankan keseimbangan lini tengah dan pertahanan. Namun, jelas bahwa kehadiran Piru dan Gyökeres membuat Indonesia lebih percaya diri dalam menyerang. Ekspektasi publik yang menggunung. Tak bisa dipungkiri, kehadiran dua bintang Eropa ini langsung mengubah atmosfer sepak bola Indonesia. Supporter kini berbicara dengan nada optimis, bahkan bermimpi lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Media sosial dipenuhi perbincangan tentang prediksi debut mereka. Tiket pertandingan diperkirakan akan ludes terjual, dengan ribuan supporter ingin menyaksikan langsung aksi Piru dan Gyökeres di lapangan. Generasi muda sepak bola Indonesia mendapat inspirasi baru, bahwa tim nasional bisa sejajar dengan tim-tim besar Asia. Ekspektasi tinggi ini bisa menjadi tekanan, tetapi juga bisa menjadi bahan bakar motivasi bagi para pemain. Dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Jika naturalisasi Piru dan Gyökeres berjalan mulus, dampaknya akan melampaui sekadar hasil pertandingan. Ada beberapa hal besar yang bisa terjadi. Peningkatan reputasi internasional. Dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang serius membangun sepak bola. Keputusan menghadirkan pemain sekelas Eropa ini bisa menarik perhatian federasi, media, hingga sponsor internasional. Motivasi bagi pemain lokal. Pemain-pemain lokal akan terdorong untuk meningkatkan kualitas agar bisa sejajar dengan rekan setim mereka yang berkarir di Eropa. Persaingan sehat di dalam skuad akan membawa dampak positif jangka panjang. Peluang naturalisasi berikutnya. Jika proyek ini sukses, bukan tidak mungkin ada pemain lain yang tertarik mengikuti jejak Piru dan Gyökeres.